Shalom, saudara dikasih Tuhan, bertemu kembali di dalam Renungan Bina Iman GKI Klase Solo. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk saat ini karena Engkau terus menyertai kami dan saat ini juga Engkau memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengar firman-Mu. Kami mohon pertolongan Roh Kudus agar memampukan kami untuk memahami firman ini dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini firman Tuhan bacaan diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma, yaitu dalam surat di Roma 2 ayat 25 sampai 29. Saya bacakan surat Roma pasal 2 ayat 25 sampai 29. Sunat memang ada gunanya jika engkau menaati hukum Taurat. Namun jika engkau melanggar hukum Taurat, sunatmu tidak ada lagi gunanya. Jadi, jika orang yang tak bersunat memperhatikan tuntutan-tuntutan hukum Taurat, bukankah ia dianggap sama dengan orang yang telah disunat? Dan orang yang secara lahiriah tak bersunat tetapi melakukan hukum Taurat akan menghakimi kamu yang mempunyai hukum tertulis dan sunat tetapi melanggar hukum Taurat. Sebab orang Yahudi sejati bukanlah orang yang lahiriah Yahudi, dan sunat sejati bukanlah sunat yang dilakukan secara lahiriah. Tetapi orang Yahudi sejati ialah orang yang tidak tampak keyahudiannya, dan sunat sejati ialah sunat di dalam hati secara rohani, bukan secara harfiah. Pujian bagi orang seperti itu datang bukan dari manusia, melainkan dari Allah. Demikian bacaan firman Tuhan pada saat ini. Saudara dikasih Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma ini secara khusus ditujukan untuk orang-orang Yahudi. Mengapa? Karena di situ tertulis tentang sunat. Sunat merupakan pertanda bahwa dia adalah orang keturunan Yahudi asli atau pengikut Abraham, keturunan Abraham, Ishak, Yakub, kemudian dari Israel inilah. Sejak zaman Abraham mereka disunat dan itu tanda bahwa mereka adalah umat Allah. Tetapi Rasul Paulus hendak menegaskan bahwa sunat ini sebenarnya tidak ada artinya, tidak bisa dibangga-banggakan bahwa mereka menerima keselamatan kalau ujung-ujungnya mereka itu tidak taat pada hukum Taurat. Jadi sunat ini sangat erat kaitannya dengan hukum Taurat. Sebab kalau mereka sudah bersunat tetapi dalam kehidupannya tidak melakukan hukum Taurat, itu sama artinya mereka itu sebenarnya tidak bersunat. Kalau kita baca ayat sebelumnya, itu kita melihat bahwa orang-orang Yahudi yang ditegur oleh Rasul Paulus ini adalah orang-orang yang munafik. Kenapa munafik? Karena mereka itu hanya menyarankan tetapi bagi mereka itu tidak dilakukan. Dalam ayat 22 dikatakan, engkau berkata jangan berzinah, tetapi mengapa engkau sendiri berzinah? Engkau yang jijik terhadap segala berhala, mengapa engkau sendiri merampok rumah berhala? Engkau bermegah atas hukum Taurat, mengapa engkau sendiri menghina Allah dengan melanggar hukum Taurat itu? Seperti ada tertulis, sebab oleh karena kamulah nama Allah dihujat di antara bangsa-bangsa lain. Jadi kalau kita melihat hal ini, sebenarnya orang-orang Yahudi tidak bisa membanggakan diri kalau dia sudah sunat secara lahiriah, tetapi kehidupannya munafik. Apa sih yang dimaksud dengan munafik? Saya membacakan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti munafik adalah berpura-pura percaya atau setia terutama kepada agama, tetapi sebenarnya dalam hatinya itu tidak. Jadi mungkin secara lahiriah dia kelihatannya orang baik tetapi hatinya jahat, bisa seperti itu. Atau dia mengatakan hal-hal yang baik tetapi perbuatannya itu jahat. Selain itu, munafik juga bisa diartikan sebagai orang yang sering mengatakan sesuatu yang tidak sesuai dengan perbuatannya, atau orang yang bermuka dua. Nah, kita melihat hal ini, kenapa kok Tuhan Yesus juga menyebut orang Yahudi atau orang-orang Farisi yang mereka tidak percaya kepada Allah, tetapi mereka terus menyerukan tentang hukum Taurat, tapi mereka tidak melakukannya, dan disebut sebagai orang-orang munafik. Nah, pada saat ini kita belajar bahwa kalau orang-orang Yahudi yang disebut Rasul Paulus adalah sunat yang sesungguhnya adalah sunat dari hati, bukan secara harfiah, maka kita sebagai orang-orang percaya yang juga telah dibaptis dan bertobat,
maka baptis dan pertobatan itu bukan hanya secara lahiriah, tetapi juga harus dari hati. Dari ketulusan hati benar-benar mentaati hukum Taurat. Sehingga kita bisa dikatakan sebagai anak-anak Allah yang sejati apabila kita menunjukkan kehidupan yang sesuai dengan firman Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi orang munafik, tetapi kita benar-benar melakukan apa yang diperintahkan, apa yang kita katakan itu sesuai dengan perbuatan yang kita lakukan. Artinya kalau kita menyarankan hal yang baik, maka perbuatan kita juga harus baik. Sehingga hari ini kita boleh belajar tentang sunat yang sesungguhnya dan tentang perbuatan yang munafik. Kiranya Tuhan menolong kita agar kita terus hidup dalam kejujuran, taat kepada Tuhan, hidup dalam kebenaran, dan tidak menjadi munafik. Tuhan menyertai dan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu Tuhan untuk firman-Mu kali ini, mengingatkan kami bahwa kalau kami telah percaya kepada Tuhan Yesus, menyatakan ikrar kami di dalam baptis atau sidi, biarlah itu tidak muncul dari aspek lahiriah saja, tetapi juga dari hati kami. Sehingga kami percaya kepada Tuhan dan itu iman itu kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Sehingga kami tidak menjadi orang munafik, tapi kami benar-benar melakukan perbuatan kebenaran. Apa yang kami katakan, itu yang kami lakukan dengan baik. Terima kasih untuk firman-Mu. Di dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.